Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia ini akan mempelajari apa saja komposisi darah serta golongan darah, alat-alat peredaran darah, serta jenis-jenis gangguan serta komposisi darah dan golongan darah terdiri dari komponen penyusun darah serta golongan darah. Darah terdiri dari plasma darah dan sel darah. Plasma darah ini adalah suatu komponen yang melarutkan zat-zat dan mengedarkan sari-sari makanan. Plasma darah ini merupakan komponen terbesar dalam darah. Jadi separuh komponennya adalah komponen darah ini separuhnya adalah plasma darah. Sebesar 90% dari bagian plasma darah ini adalah air dan 10%-nya zat-zat terlarut seperti protein, albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen. Kemudian terlarut juga di dalamnya ada garam mineral, NaCl, magnesium, dan besi. Serta juga ada bahan organik seperti glukosa, asam amino, asam lemak, hormon, gas CO2, dan juga sisa metabolisme. Kemudian sel-sel darah itu terdiri dari sel darah merah eritrosit. Sel darah merah ini memiliki karakteristik berbentuk cakram bikonkav dan tidak berinti, berwarna merah karena dia mengandung hemoglobin, mengikat O2 dan juga CO2. Jumlah sel pada pria dewasa sekitar 5 juta sel per cc darahnya dan pada wanita itu sekitar 4 juta sel per cc. Ketika di rahim ibu, eritrosit dibentuk di dalam hati dan limpa. Setelah dilahirkan, eritrosit ini dibentuk di dalam sumsum tulang. Eritrosit pada manusia ini berusia sekitar 120 hari. Setelah itu dia akan mati. Eritrosit ini akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin di dalam hati. Begitu siklus hidup dari sel darah merah. Kemudian sel darah putih leukosit. Sel darah putih ini memiliki bentuk tidak tetap dan memiliki satu nukleus, tidak berwarna alias bening karena tidak memiliki hemoglobin. Dalam setiap mililiter darah terdapat 5.000 sampai 10.000 sel. Itu untuk yang normal. Leukosit dibentuk di dalam sumsum merah, kelenjar getah bening, dan juga limfa. Fungsi utama leukosit ini untuk fagosit atau memakan bibit penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Berdasarkan karakteristiknya, sel darah putih ini memiliki dua bagian, yaitu granulosit, yaitu leukosit yang sitoplasmanya memiliki butir kasar atau bergranula seperti eosinofil, basofil, dan neutrofil. Serta agranulosit yang leukositnya sitoplasmanya tidak memiliki granula, jenisnya adalah limfosit dan monosit. Kemudian yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Ini bentuknya tidak beraturan dan berukuran kecil serta tidak berinti. Masa hidup keping darah ini sekitar 10-12 hari. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 200.000 sampai 400.000 keping darah. Dia berperan dalam proses penggumpalan darah. Golongan darah. Golongan darah ini ada menurut Landsteiner, ada 4 golongan darah. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A ini apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A, sedangkan di dalam plasma darahnya mengandung agglutinogen B, anti B. Maka orang tersebut bergolongan darah A. Sedangkan golongan darah B itu apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen tipe B dan di dalam plasma darahnya mengandung agglutinin anti A, maka orang tersebut bergolongan darah B. Sedangkan orang bergolongan darah AB, eritrositnya mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung jadi tidak mengandung agglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Sedangkan untuk yang golongan darah O, ini apabila eritrosit seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin anti A dan agglutinin anti B, maka orang tersebut bergolongan darah O. Kemudian pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri. Arteri ini ada dua macam, ada arteri pulmonalis, ini yang berasal dari paru-paru, dan aorta, pembuluh nadi besar.
Kemudian ada pembuluh balik atau vena. Vena ada 3 macam, ada vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Perbedaan arteri dan vena ini terlihat dari dindingnya. Dinding arteri tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Katupnya pada arteri hanya satu dan terdapat pada pangkal aorta, sedangkan vena banyak terdapat di sepanjang vena. Letaknya arteri di bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh. Tekanan, arteri memiliki tekanan yang kuat, jika terpotong darah akan memencar. Sedangkan vena dia punya tekanan yang lemah, jika terpotong darah akan menetes. Arah aliran darah arteri ini meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Berikutnya mekanisme peredaran darah. Peredaran darah kecil dimulai dari peredaran darah dari jantung atau ventrikel kanan menuju paru-paru dan kembali ke jantung melalui atrium kiri. Sedangkan peredaran darah besar, peredaran darah dari jantung yaitu ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung yaitu atrium kanan. Berikutnya adalah jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Gangguannya apa saja? Misalnya seperti ini. Yang pertama, gangguan yang berhubungan dengan darah. Ada anemia, leukemia, thalassemia, sickle cell, hemofilia. Gangguan yang berhubungan dengan jantung ada jantung koroner, gagal jantung, perikarditis, irama jantung abnormal, heart valve disease, kardiomyopatis. Gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah seperti hipertensi, varises, sklerosis, embolus, dan trombosis. Berikutnya, teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah ini ada operasi jantung dan pembuluh darah, transplantasi jantung, ada golongan darah dan pengujian keturunan, ada jantung buatan dan alat pacu jantung. Operasi jantung dan pembuluh darah ini misalnya bagi penderita jantung koroner, dapat diobati dengan melakukan operasi bypass atau mencakokkan pembuluh darah baru yang menuju ke jantung. Kemudian ada transplantasi jantung, ini adalah mengganti jantung yang tidak berfungsi dengan baik dengan jantung yang baru dengan memperhatikan faktor usia, jenis kelamin, dan kecocokan donor organ. Jantung buatan. Kalau jantung buatan ini terbuat dari bahan polyester dacron, plastik, dan aluminium. Jantung buatan ini dapat mengatur aliran darah melalui sebuah sistem saluran udara yang masuk ke jantung melalui dada. Pengguna jantung buatan ini harus menggunakan pengencer darah untuk menghindari penyumbatan dan juga stroke. Namun pemakaian jantung buatan ini memiliki kekurangan karena dapat menimbulkan infeksi. Alat pacu jantung ini untuk memacu jantung berdetak normal kembali. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.